Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menggali jati diri melalui agama Islam tentunya ya. Teman-teman sekalian, untuk mencari jati diri kita jangan lupa ada 5 komponen. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah jiwa atau nafsu, yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah ruh, dan yang kelima adalah jasad. Nah, dari 5 komponen ini, dari mana kita memulainya? Baik, yang pertama adalah kita mulai dari pikiran. Bagaimana kita mengetahui tentang sebuah pikiran ini? Anda bisa cari apa itu pola pikir, bagaimana pikiran itu, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran universal. Nah, di sana luas, baik Anda kaji secara ilmiah maupun secara alamiah ataupun secara ilahiyah. Baik, sini akan saya buka pikiran secara ilahiyah. Nah, nanti Anda bisa cari cara ilmiahnya. Nah, kita berangkat dari mengerti dulu apa itu surat Al-Alaq ya. Kita paham bahwa di Al-Quran ada surah yang namanya surah Al-Alaq. Wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu 5 ayat. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah khalaqal insana min 'alaq. Di situ ada arti, Anda bisa cari di tafsir. Silakan Anda catat dulu di buku Anda, di catatan kecil supaya tidak lupa. Ayat pertama menyebutkan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ada yang harus kita garis bawahi, bahwa kita harus membaca. Membaca berarti menggunakan mata dan otak kita, cara berpikir kita. Membaca dengan menyebut nama Tuhan, yaitu siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang bernama Al-Khalaq atau Al-Khaliq. Nah, artinya apa? Artinya kita harus fokus ke Allah yang Maha Menciptakan. Namanya itu Al-Khaliq. Karena nama Allah itu banyak, ada 99 ya. Asma'ul Husna, memiliki sifat dan karakter masing-masing. Ada Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya kasih sayang ya, jadi sifatnya kasih sayang. Jadi Allah dalam mengasih sayangi ciptaannya di alam semesta ini dengan nama yang Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Terus Allah di dalam mensucikan manusia atau hambanya yang dikehendaki pakai nama Al-Qudusnya, Allah yang Maha Suci. Allah dalam menyelamatkan umatnya, Allah pakai nama Asy-Syalam, Allah yang Maha Menyelamatkan. Makanya kalau ilmu gatuk bahasa manusia itu, para nabi itu banyak pakai nama Alaihi Salam. Artinya ada rahasia, ada connection antara seseorang nabi atau utusan Allah itu dengan asma Allah yang bernama Asy-Syalam. Makanya perilakunya, akhlaknya adalah menyelamatkan. Ya, itu sederhana sekali sebenarnya. Tapi kalau memang nggak ngerti ya sulit memahami. Tapi kita ambil yang simpel-simpel dulu. Nah, artinya kita dalam mencari jati diri, kita jangan pernah lupa kepada Allah yang Maha Menciptakan kita. Siapa nama yang menciptakan itu? Yaitu tadi Al-Khaliq. Ini mohon dicatat, Al-Khaliq yang Maha Menciptakan. Nah, manusia ini punya pemikiran, otak. Tentu ada kaitannya dengan Al-Khaliq yang Maha Menciptakan, karena manusia juga mampu menciptakan. Menciptakannya apa? Ada batasnya. Misalnya menciptakan teknologi, menciptakan alat rumah tangga, menciptakan mobil, menciptakan kendaraan, menciptakan bikin rumah. Tapi ada batasnya. Tapi kalau Allah Maha Pencipta, ini semuanya diciptakan. Ini nalar kita berjalan ke sana pikiran kita. Oh, berarti saya harus ingat kepada Allah yang Maha Menciptakan. Gitu. Nah, untuk mempertajam, untuk memperkuat daya pikir kita, tentu kita harus connection. Kalau bahasa teknologi, connection. Ya, kalau bahasa orang Jawa, nyambung rasa pada Allah yang Maha Menciptakan. Bagaimana cara menyambungnya? Tentu ya kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Menciptakan, hamba bersyukur kepadamu, kau telah ciptakan aku menjadi manusia.
Kau ciptakan aku menjadi manusia yang memiliki pemikiran, sehingga aku bisa mengerti tentang kehidupan, tentang teknologi atau apapun. Jadi kita harus bersyukur dulu dengan pikiran kita. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu berpikir, mohon maaf, yang IQ-nya rendah sekali. Mereka tidak bisa apa-apa, kasihan. Nah, kita yang punya pemikiran sehat seperti ini, paling wajib, paling utama adalah bersyukur dulu kita punya pemikiran yang sehat. Makanya gunakan pikiran ini dengan hal-hal yang baik. Nah, bagi para pencari jati diri ini harus paham betul. Kunci utama pikirannya dulu. Baru nanti komponen jiwa, komponen hati, komponen ruh, dan komponen jasad. Saya akan bicarakan ini komponen pikiran dulu. Gitu. Nah, di sana kita kembali ke surat Al-Alaq, ya tadi ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 2 adalah khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 2-nya begitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Nah, ini menciptakan manusia. Nah, tentu sebelum segumpal darah ada air mani yang bercampur dan sel telur. Kita buka di Al-Quran. Surat ke-76, yaitu surat Al-Insan. Jadi kalau kita mau mengerti tentang manusia, apa itu manusia, bagaimana karakter manusia, bagaimana sifat manusia, kita kembali dulu ke Al-Quran, yaitu surat Al-Insan. Sebenarnya Allah itu bikin kita itu untuk apa? Mau diapain kita ini? Substansinya untuk apa aku dihidupkan di muka bumi? Nah, di situ dijelaskan. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Oke, ayat pertama tidak silakan Anda baca. Ayat kedua dijelaskan bahwa kami tidak menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Karena kami hendak menguji dari perintah dan larangan. Maka dari itu kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Silakan Anda catat Al-Insan ayat 2. Pemikiran yang kita ambil apa? Oh, ternyata Allah sengaja bikin kita itu, ya, kita kan pasti tahu semua bahwa kita tercipta dari air mani dan sel telur yang bercampur. Ilmiahnya jelas, ya. Buktinya ada, valid, bahwa kita tercipta dari air mani dan sel telur. Untuk apa diciptakan itu? Tujuannya untuk diuji. Jadi Allah memang sengaja untuk menguji Anda, untuk menguji saya. Dari apa? Perintah dan larangan. Maka dari itu Allah berikan senjata yang dahsyat untuk kita mendengar dan melihat. Kita mampu mendengar dan kita mampu melihat. Dan kita mampu berpikir. Gitu. Jadi memang sengaja. Jadi kalau kita datang, oh ternyata aku hidup ini untuk diuji dari perintah dan larangan. Kita bisa introspeksi diri. Gitu. Nah, kembali lagi ke surah Al-Alaq. Bahwa Allah memang sengaja menciptakan manusia. Ayat 2, ayat 3, yaitu Maha Pencipta tentang Al-Khaliq. Ini ada peran, ada substansi yang sangat dahsyat bagi para pencari jati diri. Nah, ada kaitannya Al-Alaq ini sama Al-Insan. Al-Alaq surat 96, nanti sampai cari, catat saja. Al-Insan surat 76. Nah, Al-Insan surat 76 ayat 3 mengatakan bahwa manusia itu juga dapat petunjuk dari Allah. Kami berikan petunjuk, kata Allah. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Oh, ternyata manusia itu ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ada dua. Nah, hari ini kita tinggal introspeksi diri. Apakah kita golongan orang yang bersyukur atau golongan orang yang kufur? Gitu. Jadi sebelum kita kemana-mana mencari jati diri ini dulu kita awali. Kita stabilo dulu. Hari ini hidupku ini penuh syukur atau kufur. Ya. Bagaimana cara bersyukur, bagaimana orang-orang yang kufur, Anda bisa tahu. Ini saya berikan panduan. Agar kita tidak terjebak, tidak kelelahan dalam berpikir. Karena para pencari jati diri itu banyak yang kelelahan.
Karena strukturnya tidak tepat, karena mappingnya nggak pas. Sehingga kebingungan di pulau kebingungan, karena tidak mampu menyimpulkan substansi kehidupan ini, tidak mampu menyimpulkan diri yang sejati. Terlalu banyak input, terlalu banyak pengetahuan, sehingga bingung mana yang mau diambil. Nah, kalau kita udah jelas, ada panduan, mapping yang jelas, kita enak. Pertama, kita harus menggunakan mata dan telinga kita dengan sungguh-sungguh, diolah dengan pikiran yang baik. Ada mappingnya. Kalau kita orang Islam harus lewat Quran dulu, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyebut dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Harus ingat terus. Untuk mempertajam kita bisa zikirkan, Ya Rahman, Ya Khalik, Ya Rahman, Ya Khalik, agar pikiran kita terkoneksi terus dengan Allah yang Maha Menciptakan. Agar pikiran ini terbimbing. Tanpa terbimbing juga kacau, liar nanti pemikiran kita. Nah, bagaimana pemikiran kita ini bisa terbimbing dengan Allah yang Maha Menciptakan, yaitu Al-Khaliq? Ya, kita perkuat dengan zikir, Ya Rahman, Ya Khalik. Kita temukan rasa nikmat, kita temukan kesadaran bahwa apa segala yang ada dalam pikiran kita, penemuan pemikiran kita datangnya dari Allah. Semua adalah hidayah. Sehingga kita tidak merasa sombong, merasa paling pandai, merasa paling penterdewek gitu. Karena hasil pemikiran kita benar-benar terbimbing. Karena kita ingat terus pada Allah yang Maha Menciptakan. Menciptakan apa? Ya, alam semesta. Nah, kita kan lagi mencari jati diri. Berarti kita fokus kepada manusia, pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita sendiri yang kita fokusin, tidak usah orang lain. Gitu. Ini penting Bapak Ibu, teman-teman, adik-adikku sekalian, saudara-saudara sekalian. Kadang kalau kita mencari jati diri sendiri, kita terjebak dengan perilaku orang lain, capek. Namanya cari jati diri sendiri, perbaiki diri sendiri, nanti ketemu, gitu loh. Karena orang punya pendapat lain, itu urusan orang. Kita fokus mencari diri kita sendiri. Siapa diri kita sebenarnya? Nah, setelah itu kita harus pegang betul bahwa Allah menciptakan kita itu untuk apa? Untuk diuji dari perintah dan larangan. Jelas sekali ya. Makanya dijadikan mendengar dan melihat. Jadi gunakan mata ini dengan baik, gunakan telinga ini dengan baik, gunakan pikiran ini dengan baik. 3 substansi yang harus kita pahami dulu di awal-awal belajar mencari jati diri. Dan jangan terjebak kepada kufur. Karena Allah juga memberikan petunjuk yang lurus, kita sudah dapat petunjuk, dapat pemahaman yang benar. Nah, jangan sampai kufur, harus bersyukur. Kenapa? Kalau kufur bahaya, kita terjebak lagi di surat Ar-Rahman. Allah bertanya di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun?" Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Nah, kalau kita banyak mendapatkan nikmat pemikiran yang benar, dapat ilham-ilham yang benar, dapat gagasan-gagasan yang baik, tapi kita nggak bersyukur, wah kena kita. Orang yang nggak bersyukur kan lawannya kufur. Gitu. Ada hal-hal sepele ini orang lupa. Kita pegang banget. Surat Al-Alaq, surat Al-Insan, sama surat Ar-Rahman. Jangan sampai terjebak kepada orang-orang yang kufur. Nganter. Nah, ini teman-teman sekalian, betapa pentingnya kita mapping dulu. Kalau kita mau bikin rumah, contoh, ya kita bikin dulu sketsanya. Sketsanya apa? Gambar. Apa yang kita inginkan. Kita gambar sendiri nggak bisa, cari ahli gambar. Kan banyak para desainer gambar yang pinter-pinter. Kita bisa konsultasi. Orang desainer lah yang menggambarkan, mendesainkan. Kita cocok, ya udah kita tinggal jalanin. Kita bangun rumah itu sesuai gambar. Insya Allah jadinya bagus. Tapi kalau kita acak-acak gambarnya, ya jadi kacau nanti jadinya. Nah, begitu pula dalam mencari jati diri, ada mapping. Tidak asal mencari. Tanpa mapping kacau, nanti bingung. Kesana kemari, stres jenengan. Nah, mappingnya apa? Mappingnya yaitu kita pahami dulu, ini saya kasih gambaran. Ada 5 komponen pokok di dalam diri manusia.
Yang pertama pikiran, yang kedua jiwa atau nafsu, gitu. Yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah ruh, yang kelima adalah jasad. 5 komponen ini sangat penting. Kalau orang Jawa kan dulu papat 5 pancer gitu. Kalau saya bisa, dulu papat 5 pancer saya bisa. Pikiran, jiwa atau nafsu, hati dan ruh ini dulu papat, pancernya jasad. Itu ya bisa dipakai, ilmu gatuknya begitu. Sah-sah saja. Tapi kalau 5 komponen ini ketemu, luar biasa. Itu. Jadi kalau macam-macam ya. Jadi orang mengartikan itu banyak-banyak. Kalau saya sederhana, yang real dulu, yang masuk akal dulu adalah diri manusia itu terdiri dari pikiran, jiwa atau nafsu, hati, ruh, dan jasad. Nah, kita mulai dari pikiran dulu. Apa landasan pikiran kita? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanpa landasan itu kacau nanti. Ya benar, kita menggunakan pikiran kalau tidak terkoneksi atau mendapatkan hidayah dari Allah yang Maha Menciptakan, yaitu Al-Khaliq, bisa kacau pikiran ini. Makanya banyak orang mencari jati diri stresnya ya karena nggak terkoneksi. Kita harus berdoa pada Allah untuk mencari jati diri. Jangan asal aja, ya Allah, hamba ingin mencari jati diri, ya Allah. Pahamkan hamba tentang jati diri yang sebenarnya, ya Allah. Rabbi zidni ilma, tambahkan aku ilmu, ya Allah, tentang kehidupan, tentang diri. Insya Allah Anda akan ketemu. Tanpa berdoa ya nggak akan ketemu. Kacau nanti. Belakang atau liar gitu loh. Nggak boleh liar dalam berpikir, itu nggak boleh liar. Harus jelas. Ya. Sistemnya harus jelas. Itu jelas. Nah, yang digali manusia, tentang diri, ya kita kembali ke surat Al-Insan di Al-Quran. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ini dulu substansinya, baru nanti ayat-ayat berikutnya. Yang kaitannya dengan surat Ar-Rahman, karena semua ini pemberian Allah. Gitu. Jangan sampai kita terjebak kepada orang yang mendustakan nikmat, supaya tidak kufur. Kalau kita selalu ingat dan selalu bersyukur, tentu kita akan dimudahkan. Hari ini kita bersyukur karena menemukan pemahaman ilmu yang benar, menemukan pemahaman ilmu yang mudah dicerna, terkoneksi terus sama Allah yang Maha Menciptakan, yaitu Al-Khaliq, terkoneksi dengan asma Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini semua adalah kasih sayang Allah. Aman kita dalam tahapan-tahapan mencari jati diri. Ingat banget ya. Jadi surah Al-Alaq, surah Al-Insan, dan surah Ar-Rahman. Jadi ini hal yang perlu kita paham. Pelan-pelan sekali. Mappingnya jelas dulu ya. Tanpa mapping yang jelas, kita akan kebingungan. Maka dari itu carilah guru agar Anda bisa termapping langkah-langkah dalam mencari jati diri. Tidak ada orang berhasil tanpa guru. Ya. Orang bikin rumah aja kita harus tanya sama desainer ahli bikin rumah. Kalau nggak kacau, ya mungkin bisa, tapi ya nggak sesuai lah, nggak keren lah gitu ya. Tapi kalau orang desainer kan bagus. Tapi kalau ini berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan diri sendiri, ya wajib mencari guru. Guru yang memang benar-benar bisa sabar, bisa telaten, paham betul dalam memapping diri manusia seperti apa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian akan ketemu. Tapi ingat, dalam mencari jati diri pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Jangan terumbar hawa nafsu, nanti kacau pemikirannya. Dan sadarilah semua itu nikmat dari Allah. Tenang, yang penting jalani. Ya, ada step-stepnya ya. Yang pertama bersyukur bahwa kita diciptakan menjadi manusia. Tidak diciptakan menjadi genderuwo, tidak diciptakan menjadi binatang, tidak diciptakan menjadi setan, tidak diciptakan menjadi batu atau air atau yang lain, tapi jadi manusia. Ini adalah kunci utama supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Anda bisa gali di surat Ar-Rahman, pahami betul-betul. Anda bisa gali di surat Al-Insan, pahami betul-betul.
Anda bisa gali di surat Al-Alaq. Pahami betul-betul. Insya Allah. Dengan cara berpikir yang sederhana ini nanti akan berkembang pemikiran-pemikiran selanjutnya. Gitu. Karena kunci utama adalah pengetahuan. Tanpa pengetahuan, manusia bisa tersesat. Tanpa pengetahuan, hidup dalam kegelapan. Tanpa pengetahuan yang benar, hidup menjadi kacau. Oleh sebab itu, pengetahuan yang benar, yang membawa manfaat dan diaplikasikan, maka hidup akan bahagia. Hidup akan menjadi lebih damai, lebih percaya diri. Jika kita mampu memperkuat tauhid kita kepada Allah, membangun keyakinan yang mantap, tanpa merusak diri dan orang lain. Tidak, orang-orang yang mencari jati diri dia harus fokus dulu. Selesaikan diri sendiri. Nanti kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita gampang membaca orang lain. Sangat gampang dan tidak stres. Kalau saya ditanya, Gus bagaimana orang ini begini-begini, nggak usah mikirin orang. Dirimu sendiri belum selesai. Perbaiki dirimu sendiri, nanti akan kamu tahu mengapa perilaku manusia beraneka ragam. Setelah kita mengenal diri sendiri. Jadi kita nggak stres dengan perbuatan orang lain. Santai aja. Orang ngomong jelek ya kita nggak ikut jelek. Karena kita sudah mengenal diri sendiri, kita ngomongnya tetap baik. Tidak ada sia-sia dalam perkataan kita, semua bermanfaat. Karena sudah mengenal diri sendiri. Untuk apa diri ini? Mau kita kemanakan diri ini? Kita tidak terombang-ambing oleh dunia luar. Kita hanya bersama Tuhan. Bersama Allah. Bersama Rasulullah. Nonton. Maka cintai Allah dan cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu ada di hati. Cinta itu penuh kasih sayang. Tidak dengan kebencian, tidak dengan angkara murka. Ngapain kita pusing dengan orang? Perbaiki diri itu lebih utama. Itu bagi para pencari jati diri. Supaya apa? Supaya nggak lelah dalam berpikirnya. Fokus, cari ilmu pengetahuan, cara memperbaiki diri. Yang pertama, perbaiki pikiran. Yang kedua, perbaiki jiwa atau nafsu kita. Karena nafsu ada yang dimurkai sama ada yang dirahmati. Kita harus masuk kepada nafsu yang dirahmati, bukan nafsu yang dimurkai. Yang ketiga, tatalah hati. Hati itu ada hati yang bersih, ada hati yang kotor. Kalau ingin mengenal jati diri ya, hati yang kotor dibersihkan supaya hatinya bersih. Nah kalau sudah pikirannya benar, nafsunya bisa terkendali menjadi nafsu yang yang dirahmati dan hatinya bersih, otomatis menemukan ketenangan, kedamaian. Sampai sini saja Anda sudah tenang, sudah damai. Tidak ada ketakutan dalam hidup ini, tidak ada kebingungan. Ibadah menjadi lama. Tidak terombang-ambing oleh pendapat-pendapat orang lain. Karena kita sudah punya penataan diri yang bagus. Ini belum tentang ruh, belum tentang jasad. Jasad otomatis kalau ruh itu udah itu sangat sulit ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa menata pikiran, jiwa dan hati dulu. Otomatis jasad akan terkendali. Orang yang hatinya baik nggak mungkin mata dan telinganya digunakan untuk kejelekan, pasti untuk kebaikan. Mulut ini juga digunakan untuk berkalimat-kalimat yang baik. Karena hatinya terkendali, bersih, jiwanya terkendali, nafsunya terkendali, menjadi nafsu yang dirahmati. Nah, kita sendiri yang tahu apakah kita ini baik atau tidak. Orang lain mah tinggal menilai, dan kita tidak butuh penilaian orang lain, kita sendiri yang harus kita benahi. Itulah tugas para pencari jati diri. Gitu. Jadi ini sangat penting teman-teman, wawasan pengetahuan tentang pikiran sadar dulu. Ini baru pemula banget, baru awal banget. Belum nanti di ranah hati, di ranah nafsu, di ranah jiwa itu lagi rame lagi. Nanti akan saya ceritakan pelan-pelan supaya teman-teman, oh ini tahu cara mappingnya. Bagaimana mapping pikiran, bagaimana mapping jiwa, bagaimana mapping hati, bagaimana mapping ruh, dan bagaimana mapping jasad gitu ya. Tapi untuk mapping ruh saya nggak akan cerita karena
itu rahasia masing-masing dan terlalu sulit untuk dipahami. Karena memang sudah dijelaskan di Al-Quran juga ya. Itu hikmah, itu hidayah, itu anugerah kalau ada orang yang mengerti tentang ruh. Itu. Karena itu sifatnya sir. Itu. Kalau jiwa masih bisa ya. Gampang sekali indikatornya. Ya. Nanti saya pahamkan bagaimana itu jiwa. Nah, jasad ini juga penting. Gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik dulu. Gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik dulu. Sehingga kita tidak terjebak. Kalau kita sering menggunakan mata untuk melihat hal yang tidak baik, mendengarkan telinga ini digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, stres kita berpikirnya. Ini mapping penataan jasad telinga dan mata. Karena Allah tidak menguji dari perintah dan larangan. Jadi mata dan telinga ini kita habitkan untuk hal-hal yang baik dulu. Supaya kita mampu menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan tulus. Betapa pentingnya kita memahami hal ini ya. Jadi kita nggak kebingungan. Jangan banyak yang tanya sama saya, kok hidup saya susah. Hidup saya itu kadang enak, kadang susah, kok silih berganti. Ya karena tidak tertata cara berpikirnya, cara memahaminya. Hidup susah dan senang itu tergantung Anda dalam menyikapinya. Kemiskinan bukan berarti kesusahan. Kalau Anda mengerti ilmunya, tetap bersyukur, nggak ada kesusahan. Kekayaan bukan berarti kesenangan. Ada orang kaya yang juga susah hatinya. Jadi betapa pentingnya menjaga hati dan jiwa. Nah ini alam pikir kita ke sana. Gitu. Sehingga, oh begini toh hidup itu, oh gini. Nah, satu kuncinya, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan, pahami pelan-pelan, jalanin pelan-pelan, praktekkan pelan-pelan. Yakinin saja. Anda bersama Allah yang Maha Menciptakan, pasti bisa Anda menemukan kedamaian. Karena substansi mencari jati diri adalah kedamaian. Kita butuh kedamaian, butuh ketenangan, butuh kebahagiaan, kondisi apapun. Jadi kebahagiaan itu tidak nunggu kaya. Miskin pun bisa Anda bahagia. Kalau Anda tahu. Karena tidak semua orang kaya juga bahagia kok. Ada orang kaya yang juga gelisah, bingung, sedih juga ada. Kosong hatinya ada. Jadi dalam mencari jati diri, jangan nunggu kaya. Apapun posisi Anda. Kalau Anda ingin mencari kedamaian, ketenangan, kenikmatan batin, carilah jati diri Anda. Siapa Anda sebenarnya? Dengan cara membangun, cara mapping 5 komponen tadi. Yaitu pikiran, jiwa atau nafsu, hati, ruh, dan jasad. Ini sering saya ulang-ulang. Supaya apa? Supaya melekat dalam pikiran kita. Ayat pun banyak yang diulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya manusia itu ingat. Gitu. Supaya manusia itu ingat. Makanya ayat banyak yang diulang-ulang. Ada yang diulang-ulang aja banyak manusia yang lupa. Bagaimana yang tidak diulang-ulang? Ya, makanya saya sering mengulang-ulang supaya ingat. Gitulah. Supaya ingat. Oh ini toh kuncinya. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Jadi awal yang harus kita pahami. Bagaimana kita men-trigger diri kita. Agar kita mampu menemukan jati diri kita. Kita mampu menemukan kedamaian di dalam diri kita. Kita mampu meyakini bersama Allah yang Maha Menciptakan. Al-Khaliq. Kita mampu meyakini bahwa Allah itu Maha Kasih Sayang. Kita mampu meyakini bahwa Allah yang mensucikan hati kita. Kita mampu meyakini bahwa Allah yang menyelamatkan diri kita. Karena keyakinan itu penting. Dan perlu pembuktian. Bukan sekedar di logika, tapi di hati dan perjalanan. Banyak orang paham. Banyak orang meyakini di hati. Tapi di dalam penempuh perjalanannya, banyak orang ketakutan di sana. Buktinya apa? Kok hidupku susah? Hidupku sulit. Itu ketakutan. Tapi bagi orang-orang yang menemukan jati diri, dia tenang. Karena dia meyakini. Hidupnya tetap damai. Situasi apapun, insya Allah akan damai. Karena mampu mengendalikan diri. Terkontrol antara pikiran, antara jiwa, antara hati, ruh dan jasad terkontrol. Ya. Jadi itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan lupa surah Al-Alaq
surah Al-Insan, dan surah Ar-Rahman. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.